Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa. Kali ini di samping saya sudah ada dengan Mas Nizar ya Mas. Ya, Apa kabar Nizar, Mas? kabar baik sekali. Alhamdulillah, Mas Nizar ini adalah humas dari salah satu UKM di Unesa yaitu Himapala. Dan kebetulan banget kita kali ini akan membahas seputar Himapala. Hmm. Sebelum itu boleh dong dijelasin ke rekan Unesa, Himapala tuh apa sih Mas? Himapala secara kepanjangan pasti ya, Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam Mhm. Universitas Negeri Surabaya. Jadi kami itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang outdoor sport, olahraga luar ruang, dan sosial. Seperti itu. Terus kalau misalnya membahas seputar Himapala, bagaimana akhirnya Himapala ini terbentuk? Berarti tentang sejarah ya. Mhm. Sejarah Himapala sendiri itu pada sekitar tahun 70-an. Himapala sendiri berdiri pada tahun 1978. Mhm. Itu berawal dari sekelompok orang yang ada di dalam Dewan Mahasiswa Senat, kalau sekarang namanya BEM mungkin ya. Hmm. Nah itu ada yang menyukai satu hobi yang sama, kegiatan olahraga di luar ruang. Waktu itu mungkin trennya naik gunung, karena tahun 70-an itu masih tren sekali Mapala dimotori oleh Mapala UI di Universitas Mhm. Indonesia. Jadi mulai dirintis itu pada tahun 75-an dan berdiri pada tahun 78, tepatnya 13 Januari 1978. Berarti kalau dihitung udah 40 tahun lebih ya? 42 tahun. Mhm. Nah, tiap tahun kita rayakan ulang tahun kami itu dengan naik gunung ke Gunung Welirang. Tahu Gunung Welirang? Enggak. Gunung Welirang itu di dekat Gunung Arjuno, Oh, di heeh. bisa lewat Pandaan. Kita naik gunung itu setiap tahun, tapi jalan kaki mulai dari Kenjeran, Surabaya. Jalan kaki ke gunung. Iya, jadi kita naik Wow. gunung yang benar-benar dari 0 mdpl di Mhm. Pantai Kenjeran sampai ke ketinggian 3156 mdpl di puncak Gunung Welirang. Itu merayakan anniversary sesusah itu ya, Mas ya? Nggak susah sih Oh, sebenarnya, nggak tapi susah. meriah karena Hmm. kita jalan bareng-bareng kan, kemudian ketemu banyak senior-senior juga yang support kami selama di jalan. Itu 3 hari lah, dari 11 Januari kita sampai di puncak 13 Januari. Itu jalan literally. Iya. Itu benar-benar jalan dari Iya, bener-bener jalan oh. kaki. Kegiatan itu kita namakan Pataka. Hmm. Jadi kita sesuaikan dengan ulang tahun keberapa. Pataka 40, 41, Hmm. 42. Apakah setiap anniversary akhirnya merayakan kita harus ke gunung, jalan kaki atau mungkin ada Oh, kegiatan lain? sebenarnya itu sudah jadi apa ya, kewajiban buat diri kita masing-masing Mhm. untuk merayakan hari ulang tahun organisasi kami dengan jalan kaki dari Pantai Kenjeran sampai ke Puncak Welirang. Tapi ada beberapa waktu yang membuat kami tidak bisa melakukan itu. Hmm. Contohnya tahun ini sorry, itu kita masih belum bisa jalan sampai ke puncak Gunung Lirang Hmm. karena pada 13 Januari di bulan-bulan itu Gunung Lirang sedang ditutup. Hmm. Jadi kita tidak bisa naik sana karena di Himalaya kan ada kode etik, salah satunya menghormati adat istiadat setempat, Oke. termasuk regulasi yang ada. Kalau gunung ditutup dan tidak bisa dibuka, ya kita nggak memaksakan untuk naik karena kita harus menghormati itu. Dan setelah itu bulan Maret sudah mulai buka, ternyata pandemi. Iya, Jadi tertahan kegiatannya sampai ketunda sekarang. lagi gitu. Iya. Kenapa memilih Gunung Welirang? Kenapa memilih Gunung Welirang? Ehm, dari awal dulu, ketika berdirinya Himapala itu, senior-senior kami, perintis, mempunyai pemikiran bahwa untuk mendirikan sebuah organisasi pecinta alam, Mhm. jangan cuma kita ada di dalam satu gedung kemudian menandatangani deklarasi pendirian, harus membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang identik dengan kegiatan kami, salah Mhm. satunya naik gunung, sehingga tercetuslah waktu itu naik gunung. Ya harus beda juga, akhirnya jalan dari 0 mdpl, Iya. bener-bener kita startnya itu di Pantai Kenjeran, kita turun ke lautnya sampai tergenang sekitar 1 meter. Hmm. Setelah itu jalan kaki sampai ke puncaknya, seperti itu. Itu 1 meter jalan kaki atau Oh enggak, mungkin kita renang karena dulu kita gitu di ya satu daratan? meter di situ kan, kita Mhm. upacara dulu. Mhm. Itu 11 Januari dini hari jam 00 WIB, sambil kita larung ada panji-panji petaka, itu kita buat dari perahu, dari pelepah pisang. Mhm. Nah setelah itu kita lepas, baru itu pelepasan simbolik. Kemudian kita jalan kaki selama 3 hari itu sampai ke puncak, seperti itu. Dari puncak kembalinya itu apakah jalan kaki juga? Nah, yang jelas jalan kaki, tapi nggak Mhm. sampai Surabaya lagi. Kita sampai ke Perizinan di Tretes, Mhm. kemudian dijemput oleh teman-teman, syukuran kecil-kecilan langsung disekret. Apakah semua akhirnya semua anggota
ikut merayakan anniversary atau hanya beberapa anggota tertentu, Mas? Saya rasa hampir semua anggota Himapala pernah melakukannya ya, pernah melakukan Hmm. Pataka karena itu timnya kan beda-beda. Biasanya diambil yang muda-muda, yang Hmm. masih kuliah. Jadi ini ayo kita tahun depan Pataka siapa yang mau ikut? Misal saya Nizar, kemudian teman-teman lain, satu tim ada 10 orang, ya sudah 10 orang itu yang jalan. Hmm. Tapi teman-teman lain juga support. Supportnya kan pasti di jalan. Nanti kita makan atau seperti apa mereka yang support Hmm. seperti itu. Termasuk senior-senior kami. Jadi bukan cuma yang muda-muda aja. Ini menjadi salah satu keunikan tersendiri ya dari Himapala. Kalau misalnya Jelas anniversary, uniknya. berarti kita harus ke Gunung Gunung Welirang Welirang dengan dan jalan itu pasti kaki. Luar jalan biasa. kaki. Mas, yang apa yang aku tanyain, Aha. Himapala ini kayaknya ekstrim gitu ya, Oh ya. alam gitu. Apakah kira-kira anggotanya tuh laki-laki semua atau seperti apa? Mungkin ada Oh, perempuan? nggak semua laki-laki. eh Selalu ada perempuannya, Hmm. 50-50 bahkan kadang lebih banyak perempuannya. Dan kita juga mempunyai mantan ketua umum yang perempuan itu cukup banyak. 3-4 tahun yang lalu ketua umum kami juga perempuan. Kemudian pembina kami yang sekarang Mbak Pratiwi Retnanindya, Mhm. beliau sekarang ketua jurusan bahasa Inggris. Itu juga anggota perempuan dan beliau senior kami. Berarti ternyata mematahkan anggapan bahwa Iya, Himapala itu harus laki-laki nggak gitu harus ya. laki-laki. Bahkan ada beberapa kegiatan yang kita buatnya ladies team. Hmm. Dulu pernah ada pemanjatan tebing ladies team perempuan-perempuan semua. Nah, kalau ingat pada PKKMB tahun lalu kalau nggak salah ada pengibaran bendera besar di Mm-mm. rektorat. Ingat? Nah, itu dikibarkan oleh 3 orang anggota perempuan kami. Yang paling muda pada saat itu di angkatan 2018 berarti. Itu yang mengibarkan perempuan-perempuan dari Iya, Himapala. jadi dia Wow. turun dari atas Mm-mm. gedung rektorat sampai ke bawah. Waktu itu benderanya ukuran 15 kali 15 meter kalau Meter. nggak salah. Jadi nyelimutin gedung rektorat. Berarti memang buat para rekan UNESA ya, mahasiswa baru terutama yang perempuan yang tertarik dan mencintai alam gitu kan, untuk ikut Himapala nggak masalah, Aha, gabung aja karena memang nggak nggak, pandang bulu ya Mas ya, bahwa tidak laki-laki perempuan tuh bisa ikut. semuanya sama. Mas, aku juga pengen tanya, Mhm. kira-kira gimana sih caranya Himapala ini mempertahankan UKM-nya biar tetap eksis gitu? Mempertahankan UKM biar tetap eksis. Hmm. Sebenarnya kita nggak pernah itu ya berusaha untuk tetap jadi eksis. Tapi yang kita lakukan adalah berkegiatan yang ada manfaatnya bagi sesama manusia, juga alam semesta. Hmm. Nah, dengan itu biasanya eksis ngikut di belakangnya. Jadi setiap kegiatan kita pasti ada itu karena balik di ADART kita sudah jelas bahwa Himapala adalah organisasi yang bergerak di bidang outdoor sport dan sosial. Jadi kita berpatokan kegiatan pada 2 hal itu. Seperti itu. Mengenai open recruitment dari Himapala sendiri itu gimana sih Mhm. Mas caranya? Open recruitment. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, Mm-mm. open recruitment itu biasanya kita mulai ketika penerimaan mahasiswa baru. Ketika ada Expo UKM, Mm-mm. setelah upacara 17 Agustus biasanya. Nah, itu kita mulai open recruitment selama sekitar 1 bulan. Setelah itu kita sudah close recruitment. Mm-mm. Teman-teman yang sudah mendaftar ini masuk dalam satu kegiatan namanya LKKH. Mm. Apa itu LKKH? Latihan keterampilan dan kepemimpinan Himapala. Mm. Nah, itu sebenarnya proses diklat kalau bahasa umumnya. Mm. Di situ prosesnya beragam, rata-rata 1 bulan kita latihan hal-hal yang nanti akan banyak kita praktikan. Salah satu mungkin fisik. Yang jelas modal fisik itu jadi modal utama ya. Tapi jangan takut buat yang merasa mager, suka tidur, bukan berarti fisiknya nggak kuat. Tapi perlu dilatih. Biar terbiasa Nah, gitu biar ya. terbiasa seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, kita cuma latihan biasa. Mm. Kemudian ada beberapa hal juga seperti latihan tali. Jadi ada naik turun tali itu namanya kita namakan SRT, single rope technique. Mm. Nah, latihan itu, kemudian latihan fisik, latihan ada juga kita biasanya latihan di bidang konservasinya itu analisis vegetasi. Analisis seperti apa Vegetasi. itu? Analisis vegetasi itu misalnya dalam satu kompleks di hutan UNESA misal Mm. belakang itu kita analisis di situ vegetasi apa aja sih yang tumbuh, Mm. pohonnya pohon apa aja, kemudian ada tanaman-tanaman lain enggak, jadi seperti itu lebih ke inventarisasi apa yang ada di situ seperti itu. Berarti memang tidak seputar olahraga Oh di enggak, alam gitu ya. enggak Mm. bukan hanya olahraga, tapi kita juga pasti menyelipkan
konservasi di dalamnya itu. Nah, konservasi kan ada berbagai lini, itu juga termasuk. Nah, proses LKKH itu setelah 1 bulan selesai, kita masuk ke namanya lina lapangan, lintas alam lapangan. Nah, itu biasanya proses diklatnya dilakukan di alam bebas. Biasanya kita lakukan di pegunungan Pundak di situ, tapi nggak di jalur konvensional ya. Tapi ada beberapa jalur yang sudah kita buka. Jadi kamu pernah ke Pundak, belum tentu kamu pernah ke jalur itu. Berarti memang khusus dibuat Iya, Himapala seperti sendiri. itu. Nah, kita latihan navigasi, misal navigasi itu kan kita bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu, misal ke Gunung Pundak. Tapi kalau kita nggak tahu jalan, misal di Semak Belukar, nah kita harus bernavigasi untuk bisa sampai ke situ. Itu ada yang namanya resection, intersection, kita bawa kompas, membidik, menghitung, seperti itu. Nah, itu kita latihan dulu di kampus, setelah itu baru kita praktikkan di sana. Gitu. Kira-kira kalau membahas seputar open recruitment lagi nih ya Mas, Mhm. apakah mungkin ada syarat-syarat tertentu nih dari mahasiswa baru yang mau bergabung di Himapala? Syarat tertentu saya rasa nggak ada sih. Yang penting mau dan minat aja. Jadi nggak harus laki-laki, nggak harus fisiknya kuat, nggak harus apa, nggak. Kita karena di sana kita belajar bersama, gitu. Selain dari latihan fisik, kira-kira ada apa lagi yang dipelajari di Himapala ini Mas? Selain latihan fisik, tentu kita nggak cuma modal fisik ya. Dalam naik gunung seharusnya kita juga dibekali knowledge, pengetahuan yang baik, mulai dari manajemen pendakian. Artinya kalau kita naik gunung kan nggak perlu kita membawa selimut yang besar, Ya. nggak perlu kita bawa ranjang. Nah, itu masuk ke manajemen perbekalan. Kalau kita naik gunung selama 5 hari, kita bawa beras atau makanan berapa banyak, jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai kurang juga. Nah, itu yang kita pelajari di situ. Berarti memang bagaimana akhirnya kebutuhan kita ketika berada di alam tuh terpenuhi, tidak berlebihan dan nggak kurang dan gitu nggak ya. kurang. Dan yang jelas membuat kita supaya nggak hilang ketika naik gunung. Benar-benar. Ini menarik banget. Nanti setelah ini akan saya tanyakan, apakah pernah kejadian tertentu ketika ada di alam? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Zar ya Mas, ya kita masih ngobrol-ngobrol seputar Himapala. Himapala. Mas, tadi yang pengen saya tanyakan kan, ada kejadian apa sih ketika
melakukan kegiatan naik gunung misalnya. Oh, Tapi sebelum itu ya Mas, saya mhm. mau tanya, kegiatan apa aja yang dilakukan oleh Himapala? Mungkin teman-teman masih banyak yang penasaran. Oke. Kalau kegiatan di Himapala sendiri sangat beragam ya. Jangan dibayangkan kalau ikut Himapala cuma naik gunung Hmm, aja, enggak. Lebih lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi Apa saja seperti kira-kira? yang tadi udah dijabarkan, kalau dibagi dua, ada outdoor Mm-mm. sport dan sosial. Outdoor sport sendiri itu ada sekitar, bukan sekitar sih, memang ada 5 jenis. Kita namakan divisi. Mm-mm. Mulai dari gunung hutan, itu yang biasanya naik gunung. Mhm. Kemudian ada juga divisi panjat tebing, biasanya panjat tebing. Ada juga divisi caving, itu dia susur gua. Hmm. Jadi masuk ke perut-perut bumi. Kemudian ada juga divisi arung jeram, dia mengarungi sungai-sungai, baik sungai yang flat maupun sungai yang berjeram. Kemudian yang terakhir, ya yang masih baru nih, tapi meskipun baru kegiatannya udah cukup lama, itu divisi diving, selam. Mm-mm. Nah, jadi dari 5 kegiatan itu biasanya hampir semua kita lakukan, tapi ada beberapa yang memang difokuskan. Kayak misal yang difokuskan pada 2 tahun terakhir itu kita fokus pada latihan air mengenai rafting arung jeram. Mm-mm. Pada tahun 2018 kita mengarungi Sungai Bengawan Solo dari hulu sampai hilir sekitar 482 km. Itu naik apa? Naik perahu Oh, karet, jadi nggak pakai mesin ya, kita pakai mesin tangan sendiri karena luar kita biasa. dayung. Itu berapa kilometer? 482 Itu pak dayung gitu ya. dayung. Wow. Nah, karena kita pakai tenaga tangan, pakai Mm-mm. tenaga dayung, jadi ya kita menghabiskan waktu 28 hari. Wow. 1 bulan waktu itu liburan semester saya habiskan untuk di sungai. Di sungai aja Iya, selama di 28 sungai hari. selama 28 hari itu. Wow. Jadi, tapi selain mengarung sungai dari hulu sampai hilir, kita juga melakukan penelitian tentang kualitas air Hmm. menggunakan metode biotilik. Jadi waktu itu kita dibantu oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat yang dia bergerak di ekologi sungai, namanya Ekotun, dibantu cara mengetahui kualitas air menggunakan metode biotilik. Artinya kita lihat biota-biota apa aja yang hidup di area sungai itu. Mm-mm. Kalau biota yang hidup adalah biota-biota yang sensitif, dia tidak bisa hidup di air yang keruh, dia tidak bisa hidup di air yang kotor. Berarti kualitas air di situ menandakan bahwa kualitasnya baik. Hmm. Nah, itu kita teliti terus setiap stasiun sampai ke hilirnya Mm-mm. di ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Ya, hasilnya dari hulu sampai hilir, semakin ke hilir Semakin kualitas kotor, airnya semakin menurun gitu ya. menurun. Wah, gitu. Seperti itu karena memasuki daerah Ya. urban. Ya, pola hidup mereka sepertinya tidak lebih baik dari pola hidup orang-orang yang di pedesaan. Hmm. Seperti itu. Berarti memang tidak hanya mengarungi sungai, Oh, nggak hanya tapi mengarungi juga sungai, melakukan tapi penelitian. juga melakukan penelitian. Jadi selaras dengan peran kita sebagai mahasiswa. Hmm. Jadi setiap kegiatan Himapala itu pasti mempertimbangkan Tridharma perguruan tinggi. Hmm. Dan di situ kita melakukan penelitian. Kemudian penelitian itu sempat kita publikasikan, di antaranya di salah satu acara Eager Weekend Blast. Mm-mm. Itu salah satu acara bincang seperti ini di store-nya Eager di Mer, Mm-mm. Surabaya. Kita sempat lakukan itu. Kemudian hasil penelitiannya kita juga sebarluaskan ke beberapa LSM yang Mm-mm. dia fokus bergerak di situ, juga kepada warga-warga di sekitaran kali. Jadi setiap 3 hari sekali itu kita istirahat 1 hari full. Jadi hari keempat itu kita istirahat di situ, entah itu di daerah mana, Bersama warga-warga bersama gitu warga ya. di situ. Mm-mm. Nah, setiap malamnya kita pasti buat forum bareng-bareng warga, kita jelaskan. Ini loh Pak, kondisi air sungai waktu di hulu itu seperti ini. Nah, sekarang sampai di sini itu sudah seperti ini. Nah, di situ nanti warga juga cerita, oh ya, karena di sini ada pabrik nakal Mas, dia Mm-mm. buang limbah ke sungai. Nah, seperti itu. Jadi ya mereka pasti sadar bahwa oh, peran ini berarti cukup berguna bagi kami untuk tahu kondisi air, apakah ini layak atau enggak, seperti itu. Berarti ini yang harus dipahami oleh teman-teman rekan UNESA ya. Berarti memang Himapala ini tidak hanya senang-senang Enggak outdoor hanya gitu, kita seneng-seneng. berenang, kita liburan gitu, enggak ya Mas ya. Enggak. Tapi ternyata kita juga melakukan sesuatu yang bermanfaat. Mas tadi udah mengarungi sungai dari hulu ke hilir di Bengawan Mhm. Solo ya. Terus selanjutnya kegiatan apa lagi yang mungkin yang menarik yang dilakukan oleh Himapala selama ini? Yang menarik ada banyak ya, tapi mungkin yang
beberapa tahun terakhir kita memang fokus di sungai. Kemudian yang baru fresh tahun lalu kita juga mengarung sungai di Sungai Lariang. Itu salah satu sungai terpanjang di Sulawesi. Dia membelah Taman Nasional Lorilindu. Hmm. Nah, di sana karena sungainya berjeram, jadi kita harus banyak keahlian khusus buat latihan di situ. Kita banyak latihan di Probolinggo, di mungkin tahu Sungai Adventure. Nah, kita latihan di situ sampai kita berangkat ke sana. Tapi lagi-lagi bukan hanya pengarungan sungai, tapi setelah itu kita melakukan pengabdian masyarakat. Balik lagi di Tridharma Perguruan Tinggi ada pengabdian. Kita melakukan pengabdian di sana di 2 buah SD yang dia terdampak gempa Palu di penghujung tahun 2019. Jadi kita mengabdi di sana dengan membawa pengabdian tentang mitigasi bencana. Artinya ketika ada gempa lagi bagaimana proses mitigasinya kepada adik-adik di SD itu. Kemudian pola hidup bersih dan sehat PHBS. Kemudian juga kita buat gerakan literasi sekolah. Jadi ya 2 kegiatan itu kita compare sehingga kegiatan Himapala nggak cuma kegiatan outdoor, tapi kita pasti berusaha untuk berguna bagi sesama dan alam semesta. Seperti itu. Baik, Mas, itu tadi sudah memberikan contoh 2 sungai. Kira-kira dari masing-masing divisi kan ada 5 tadi divisi, Mas. Kira-kira apa aja tuh masing-masing divisi yang udah melakukan kegiatan yang istilahnya menantang gitu? Oh, yang menantang. Ada yang rutin sampai sekarang kita lakukan sejak 2015 rutin sampai sekarang, itu namanya Coral Defender. Coral Defender itu gerakan konservasi terumbu karang yang ada di pantai Pasir Putih Situbondo. Nah, karena dia di laut, media yang kita gunakan pasti diving. Nah, jadi kita menyelam di sana untuk kita punya peta di sana. Kita rawat terumbu karang itu. Jadi terumbu karang itu kan salah satu yang dia susah untuk tumbuh ya, karena dalam 1 tahun terumbu karang itu tumbuh nggak lebih dari 5 cm dan dia rentan sekali. Kalau airnya kotor dia hilang. Ketika terumbu karang hilang, ikan nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah, lautnya nggak punya ikan. Nah, jadi itu kenapa pentingnya kita menjaga terumbu karang. Nah, divisi diving berperan di situ. Ada di penyelamatan terumbu karang, di nama programnya Coral Defender, itu masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian kalau divisi lain, susur gua misal, caving, itu tahun lalu kita juga lakukan itu di beberapa gua, di Tuban dan di Tulungagung. Jadi kita masuk ke dalam gua, kita inventarisasi hewan-hewan apa aja sih yang hidup di sana, kemudian tumbuhan apa aja sih yang hidup di sana. Nah, itu ada disiplin ilmunya namanya speleologi. Teman-teman yang bergerak di bidang caving juga pasti belajar tentang itu. Kemudian ada juga panjat tebing. Baru ini mereka bahkan teman-teman saya belum pulang, sedang melakukan panjat tebing di Tulungagung juga untuk memperingati bulan kemerdekaan bulan Agustus, karena itu rutin dilakukan setiap Agustus. Tapi itu bersama teman-teman Mapala lain, mahasiswa pecinta alam lain di seluruh Jawa Timur. Kalau gerakan dari panjat tebingnya sendiri, biasanya kita latihannya di Gresik, ada namanya tebing Surawiti. Biasanya juga kita latihan di Malang, ada namanya Lembah Kera. Nah, itu. Kemudian kalau gunung hutan, saya rasa ini yang paling sering kita lakukan ya, karena tiap tahun, karena diklatnya kita tadi di gunung, jadi kita pasti naik ke gunung. Nah, menjadi istimewa karena kita nggak naik di jalur konvensional, tapi jalur yang benar-benar masih tertutup. Jadi kita buka sendiri, kita perkirakan sendiri lokasi-lokasinya. Jadi ya itu cukup sangat menantang, asal kita punya bekal ilmu yang cukup. Saya rasa yang menantang itu nggak berbahaya. Mas, tadi saya sudah sempat singgung, kira-kira di gunung apakah pernah kejadian hilang nih teman selama berapa hari, atau mungkin ada kejadian-kejadian mistis? Kalau hilang di gunung ya pasti pernah gitu lah ya. Tapi kita berhasil pulang. Waktu 2017 kita pernah survei jalan untuk diklat. Kita mencari beberapa titik air terjun, ternyata salah jalur, akhirnya sempat hilang 1 hari. Setelah itu karena sebelum naik gunung kan kita dibekali dengan pengetahuan gimana caranya mencari jalur. Terus kalau kita mau ke titik sana gimana caranya, kita lihat dari titik A ke titik B, diukur jaraknya. Nah, berbekal ilmu itu kita sebut navigasi darat. Ya nggak hilang, ya
mungkin kesasar dikit terus pulang. Berarti memang pengalamannya adalah sebelum naik gunung harus paham navigasi Harus paham dulu. navigasi dulu karena ya itu penting. Jadi kalau naik gunung yang sudah ada jalurnya saya rasa enak ya. Maksud ada jalur turun kita bahkan ada panahnya, tapi kalau jalur yang kita naiki kan benar-benar jalur yang masih fresh. Kemudian pernah juga di tahun 2016 di Gunung Raung di Banyuwangi itu kita buka jalur juga melalui Gunung Raung. Gunung Raung sampai sekarang itu jalurnya cuma ada 2, via Bondowoso sama via Banyuwangi Kalibaru. Nah kita buka jalur dari Banyuwangi yang Songgon. Waktu itu teman-teman mencapai puncak dan di tengah perjalanan mereka bercerita bahwa menemukan feses itu maaf itu tai ya dari yang terduga macan. Nah jadi kalau pernah dengar ada namanya sekarang kegiatan ekspedisi mencari keberadaan harimau Jawa. Nah itu bisa jadi titik bahwa harimau Jawa ini belum punah loh, karena ya kita menemukan feses itu di sana. Banyak pelajaran yang diambil ya Mas banyak ketika sekali. Naik gunung. Mas tadi kalau udah naik gunung, sekarang yang saya mau tanyakan mengenai tadi diving. Apakah semua anggota Himapala dibekali kemampuan untuk menyelam atau seperti apa? Kalau semua saya rasa enggak, tapi jelas teman-teman yang mengambil divisi atau dia hendak berkegiatan diving, dia pasti latihan. Latihannya kita mulai dulu dari kolam UNESA. Jadi jangan dikira mereka sudah bisa diving ya, tapi kita latihan dulu. Mulai dari ada yang nggak bisa renang bahkan, tapi nggak jadi masalah karena kan kita untuk menyelam bukan untuk berenang. Kalau berenang nggak tenggelam berarti. Nah, jadi kita latihan di sini dulu pakai alat seadanya. Kita punya fins, kaki kata itu, kemudian snorkel. Kita latihan di sini. Setelah kita bisa, kita masih latihan di kolam lagi pakai alat selam yang namanya tabung scuba itu. Kemudian ketika oleh instruktur dirasa kita sudah bisa, sudah layak, baru kita diperbolehkan untuk menyelam di laut. Oh gitu, berarti memang harus sesuai gitu ya dengan ketentuan sesuai. Saya mau diving, benar-benar harus bisa diving. Jadi nggak ada cerita kita berangkat tanpa bekal, karena kita punya yang namanya SOP, standar operasional prosedur itu yang mengharuskan ya kita harus menguasai ilmu itu dulu sebelum kita melakukannya. Berarti rekan UNESA memang nggak perlu khawatir karena di Himapala selalu diajarin dulu semuanya sebelum kita berangkat melakukan kegiatan. Mas mungkin nggak sih kalau misalnya tadi kan di gua gitu ya, mungkin nggak sih kalau misalnya kita melihat negara kita ini semakin berkembang, semakin akhirnya membangun banyak-banyak pabrik dan sebagainya, perumahan, apakah akhirnya nanti alam itu akan tergerus, misalnya gua atau apa mungkin semacamnya? Itu sudah pasti terjadi ya, karena menjadi dua belah mata pisau kehadiran industri. Di satu sisi dia menolong kehidupan manusia, di satu sisi dia juga merusak ekosistem alam. Kayak contohnya mungkin kita sudah bisa tahu kalau pernah ke Madura ada namanya Bukit Jadih itu. Tahun 90-an oleh senior kami di sana dibuat latihan manjat tebing. Tapi sekarang mungkin nggak ada tebingnya ya karena udah hilang, diambil. Termasuk juga di Gresik dulu itu ada banyak sekali tebing dan gua yang hilang karena diambil oleh pabrik untuk jadi semen, seperti itu ya. Dua belah mata pisau yang kita harus bijak untuk menyikapinya, seperti itu. Baik Mas, setelah ini kita akan membahas seputar prestasi apa yang udah diraih oleh Himapala. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa.
Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan Mas Nizar ya Mas ya. Mas, tadi saya sudah sempat bertanya menyinggung mengenai prestasi yang diraih oleh Himapala. Kira-kira apa aja sih Mas? Kalau prestasi ada cukup banyak medali sih di Sekret, tapi bagi kami prestasi itu bukan hanya tentang juara 1, juara 2, tapi ada banyak kegiatan yang bagi kami itu prestasi karena tidak tentu semua orang bisa melakukannya. Kalau prestasi secara kompetisi perlombaan pada tahun 2014 atau 15 ya, itu tahu PON kan, Pekan Olahraga Nasional. Tim Putri Himapala itu jadi juara di Pekan Olahraga Nasional tahun 2015 itu di bidang arung jeram. Jadi ya balik lagi bahwa itu ladies team satu perahu, cewek semua bisa juara PON mewakili Jawa Timur. Jadi tim dari Unesa mewakili Jawa Timur. Kemudian ada juga piagam-piagam juara dari arung jeram juga. Ada yang kejuaraan Menpora Cup, ada juga kejuaraan-kejuaraan lain. Kemudian karena bidangnya Himapala nggak cuma rafting, nggak cuma arung jeram, ada juga kita pernah juara lomba SRT tadi, lomba naik satu tali pakai alat bantu itu dilombakan nasional oleh kompetisi yang diselenggarakan oleh Bripeta di Surabaya. Kita pernah juara 1 untuk itu. Selain itu di bidang akademis kita juga pernah dapat juara 2 lomba esai. Jadi sepulang dari Bengawan Solo itu Undip itu mengadakan lomba esai tingkat nasional. Kita bawa tema tentang Bengawan Solo dan alhamdulillah mendapat juara itu. Nah selain itu juga kegiatan-kegiatan banyak lagi yang seperti ekspedisi-ekspedisi yang pernah kami lakukan. Pada tahun 2013 itu kita pernah ke New Zealand, arung jeram juga. Sebelumnya juga kita pernah ke Aceh, arung jeram juga. Pada 2014 kita pernah ke Kalimantan untuk ekspedisi konservasi orang utan juga. Kemudian pada tahun 2018 kita ke Bengawan Solo menghasilkan satu penelitian itu. Kemudian pada tahun 2019 kita ke Sulawesi arung jeram, kemudian juga melakukan pengabdian di sekolah yang terdampak gempa 2019 itu di Palu. Berarti memang prestasi yang dicapai oleh Himapala itu nggak main-main ya, udah sangat banyak sekali dan tentunya bermanfaat ya Mas ya buat masyarakat sekitar. Mas, kira-kira apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Sebenarnya Himapala itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya, kalau manfaat banyak sekali yang kita bisa petik, baik manfaat untuk diri kita sendiri maupun manfaat bagi orang lain. Mungkin kalau untuk diri sendiri bisa dilihat dari banyak senior-senior kami juga yang dia kerjanya ya nggak jauh-jauh dari kegiatannya waktu di Himapala dulu. Contohnya ada yang punya outbound, dulu di Himapala kan sering melakukan seperti itu. Kemudian yang ada juga operator arung jeram di Probolinggo namanya Songai Adventure, itu juga ownernya senior kami yang dulu juga pada doyan kegiatan seperti itu. Akhirnya setelah itu mereka udah buat operator aja karena sesuai dengan hobi, passion gitu ya. Kemudian untuk yang masih aktif kuliah seperti saya rasa saya dapat manfaat banyak sekali. Di Himapala kita jadi lebih kreatif ya, mikir jalan keluar. Kayak misal tahun lalu harusnya saya KKN bersama teman-teman, tapi saya harus pergi ke Sulawesi untuk ekspedisi itu arung jeram. Akhirnya gimana caranya saya tidak meninggalkan KKN, tapi saya juga tidak meninggalkan Himapala ekspedisi. Jadi harus balance. Akhirnya saya ajukan kegiatan saya yang pengabdian masyarakat menjadi kegiatan KKN dan alhamdulillah disupport dan disetujui oleh pihak rektorat. Ya, KKN saya sedikit beda dengan teman-teman yang lain. Saya di Sulawesi bukan KKN kebangsaan, tapi saya mengajukan sendiri untuk itu. Yang ini membangun desa itu. Yang ya kita mengabdi di desa itu tentang menyebarkan ilmu tentang mitigasi bencana, kemudian PHBS, kemudian gerakan literasi sekolah. Karena jangan dikira sekolah di sana hampir sama dengan sekolah di Jawa ya, karena di sini kita rasa mungkin PHBS cuci tangan sebelum itu kita sudah sering lakukan sebelum pandemi, tapi di sana enggak. Susah. Jadi kita pergi ke Sulawesi itu selain bawa perahu dan dayung, seperangkat alat arung jeram, kita juga bawa seperangkat alat PHBS
seperti sikat gigi, odol, sabun. Kita bisa kan adik-adik di sana untuk sebelum masuk sekolah kita harus cuci tangan dulu, kemudian sebelum tidur kita harus menggosok gigi, kemudian di gerakan literasi juga kita bawa buku-buku dari sini hasil sumbangan dari dosen-dosen, teman-teman kami, kita bawa ke sana, kita buat taman baca. Dan kalau di SD di Surabaya taman baca udah ada di mana-mana di berbagai sudut. Ya. Tapi kalau di sana boro-boro, temboknya polos, nggak ada apa-apa. Jadi ya kita hiasi di situ. Berarti sekalian ekspedisi, sekalian dapat KKN. Dapat gitu KKN ya. juga. Selain itu apa kira-kira manfaatnya yang didapatkan dari Himapala, Mas? Manfaatnya yang didapatkan, apakah nanti akan ada mungkin solidaritas atau mungkin ternyata laki-laki dan perempuan dibedakan di Himapala atau mungkin seperti apa? Saya rasa enggak ya, enggak dibedakan karena ya bagi kami itu semua sama, gunung yang didaki perempuan juga didaki oleh laki-laki. Jadi ya mau nggak mau tetap sama. Nah kemudian kalau soliditas manfaat itu saya rasa sudah dirasakan oleh semua anggota Himapala bahwa baik dalam suka maupun duka kita hampir selalu bersama-sama. Ketika ada berita duka kita juga pasti semua berduka. Ketika ada berita suka atau pesta seperti perayaan Disnatalis atau keberangkatan kita ekspedisi, senior-senior yang rumahnya jauh juga dia datang ke Surabaya untuk melepas atau menyambut kita, sekedar mengucapkan selamat dan juga semangat. Saya rasa itu bentuk soliditas juga, nggak cuma sekedar ucapan, bahkan ada misal ada senior yang bergerak di bidang rafting tadi, Harun Jeram, beliau memfasilitasi kita untuk udah latihan di tempatku. Nah seperti itu. Ada juga yang mungkin dia bergeraknya di bidang logistik makanan, ada kegiatan di mana? Di sini Mas, oke tak kirimin makanan ya, seperti apa. Nah itu sudah lumrah sekali. Berarti tidak hanya terbentuk pada saat menjadi anggota Himapala di kuliah, tapi juga setelah lulus juga masih lulus. Dan sampai sekarang hubungan kami dengan perintis, artinya dia kuliah pada tahun 70-an, itu masih sangat akrab. Dan karena kita nggak ada namanya alumni ya, beda sama kuliah ada alumni, tapi kalau di Himapala itu kita sebutnya senior. Kalau dia sudah lulus kuliah berarti dia sudah jadi senior. Dengan senior kami yang angkatan perintis kita masih sangat akrab, bertukar ide dan gagasan, juga bertukar pikiran, diskusi. Nggak ada rasa canggung seperti kita ke orang yang lebih tua, bahkan kita manggilnya juga Mas, meskipun seusia bapak-bapak kami gitu kan ya. Iya, bahkan lebih tua ya manggilnya Mas ya. Nggak jadi masalah, itu sangat lumrah sekali karena kita egaliter sekali ya. Jadi nggak harus menghormati siap gitu ya, menghormati yang bahasa Jawanya ngajeni, tapi kita nggak tersekat dalam hal-hal yang kaku seperti itu. Jadi memang saking solidnya tapi tetap menghormati sama senior gitu. Mas, kalau kita membahas seputar oprek nih ya, kalau saat ini kan masih pandemi, kira-kira nanti oprek Himapalanya bakalan seperti apa ya Mas ya? Nah itu juga pandemi ini tentu jadi PR buat kita semua ya. Dan Himapala juga sadar bahwa kita nggak bisa melakukan open recruitment secara konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Nah karena tahun ini online semua kan, termasuk kuliah. Nah otomatis kita tidak bisa melakukan pertemuan fisik, kecuali kalau dengan teman-teman yang di Surabaya mungkin bisa, tapi anggota Himapala kan nggak cuma anak Surabaya, dari berbagai daerah. Jadi mungkin yang tahun ini kita akan kumpulkan dulu kepada teman-teman, kita lebih mengenalkan ke mereka Himapala itu seperti apa. Kita berkomunitas secara daring, secara online, kita sharing tips, pengalaman dan lain sebagainya kepada mereka, menjalin komunikasi dan relasi terlebih dahulu. Kemudian apabila kondisi sudah lebih baik dan juga birokrasi sudah memperbolehkan kita untuk bertemu secara langsung, berkumpul, akan kita adakan oprek. Tapi bukan berarti opreknya belum dimulai. Kita udah sekarang bahkan kita udah kenal dengan beberapa mahasiswa baru yang dia baru ada yang baru keterima SNMPTN. Dia bahkan belum ada ospek ya Mas ya. Dia DM tapi sudah tahu Himapala. DM di Instagram Himapala. Halo Mas, saya mahasiswa baru tahun 2020, mau ikut Himapala, gimana caranya? Kok moro-moro iya, gitu, kok kamu tahu Himapala? Iya Mas kan,
Ada juga yang guyon kan, saya masuk UNESA buat ikut Himapala. Sangar. Mungkin saking sangarnya Himapala kali iya, ya, jadi Mas, terkenal banyak dimana-mana. juga yang udah DM gitu. Nanti gimana Mas kegiatannya, kan ini online gitu. Oh nggak apa-apa, nanti kamu sering pantengin aja di Instagram kita. Kita banyak kegiatan yang bisa diikuti daring. Jadi adik-adik yang baru tetap bisa berkomunikasi dengan kita meskipun nggak bertemu secara langsung. Ada beberapa yang sudah DM kami seperti itu, Mas gimana caranya ikut Himapala. Bahkan kami sendiri baru tahu, oh ternyata SNM sudah pengumuman ya ada mahasiswa baru. Kira-kira boleh diinformasikan kepada rekan UNESA apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru untuk mendaftar ke Himapala? Mungkin melalui website kah atau mungkin Instagram? Oh, iya. Untuk mendaftar sebenarnya kita masih belum ada platform khusus yang mewadahi teman-teman mahasiswa baru. Tapi nggak apa-apa, kita bisa langsung DM aja di Instagramnya Himapala Unesa @himapala.unesa. Langsung DM aja, kita akan buatkan grup di situ bagi teman-teman maba maupun, karena Himapala nggak cuma untuk maba ya. Ada juga yang meskipun kita batasi regulasi hanya untuk angkatan 2 tahun setelah maba, artinya angkatan 2020 dan angkatan 2019 itu masih bisa ikut. Kita nanti akan masukkan dalam satu grup. Kita akan infokan tentang sharing-sharing kita, kegiatan kita, karena ada juga kegiatan online seperti Rabu Ketiga, diskusi semacam ini yang kita lakukan secara online, mereka bisa mengikuti. Jadi setidaknya sudah kenal dulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Benar banget, Mas. Sebelum penutup mungkin ada nggak slogan dari Himapala sendiri? Iya. Ada slogan dari, sebenarnya ini bukan hanya Himapala ya. Hampir semua mahasiswa pecinta alam di penjuru bumi punya slogan yang tidak harus sama, tapi minnya sama, maksudnya itu sama. Jadi kita selalu dalam awal atau akhir kegiatan mengucapkan salam lestari. Salam lestari. Iya, tapi biasanya itu bagi yang mengucapkan salam lestari, kemudian pada audiens yang menjawab dia cukup menjawab lestari. Jadi salam lestari, lestari, seperti itu. Boleh deh Mas nanti mempromosikan oh ya? Himapala. Boleh nanti sekali. diakhiri dengan slogan saya yang menjawab. Oke, silakan Mas. Siap. Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru baik angkatan 2020 maupun 2019, kita masih bisa untuk bergabung dengan teman-teman Himapala, meskipun ya dengan berat hati kita belum bisa bertemu secara langsung. Kita masih bisa bertemu secara daring. Ada banyak sekali kegiatan seru yang bisa diikuti oleh teman-teman secara daring bersama Himapala Unesa. Mulai dari kita sharing tips pengalaman naik gunung maupun pengalaman yang lainnya. Jadi tetap pantengin terus Instagramnya Himapala, karena kita banyak update yang di situ yang bisa teman-teman dapatkan informasi yang sangat berguna sekali. Nanti kita akan buatkan satu wadah platform baik grup ataupun apa untuk bisa bergabung bersama kami. Jadi tetap sehat biar bisa bertemu dengan kami, dan salam lestari. Lestari, gitu ya Mas. Terima kasih banyak Mas atas waktunya, meluangkan waktunya di sini. Semoga memang bermanfaat bagi rekan UNESA, dan akhirnya rekan UNESA bisa lebih tahu mengenai Himapala dan akhirnya bergabung di Himapala. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.